Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, ini saya akan coba memberikan tutorial atau juga mungkin sebagian penjelasan gitu ya. Penjelasan mengenai Bezier agar teman-teman tidak bingung ya, dan juga mengerjakan dengan mudah dan baik gitu ya. Jangan lupa untuk teman-teman dipastikan memperhatikan betul video ini, perhatikan dengan baik, dilihat dengan seksama ya, dipahami betul. Nah, inilah saya langsung buka slide, kemudian dihapus dulu ya. Kemudian kita tambahkan batik yang ingin kita tracing. Yang ini ya. Kemudian oke. Nah, ini juga salah satu cara agar kita mengerjakan lebih mudah ya. Jadi tempatkan batik ini jangan di pas pinggir, pas ngepres pinggir seperti ini, jangan, tapi diberi ruang pinggirannya ya, atas kiri, atas bawah, kiri kanannya diberi ruang agar ketika kita bikin atau tracing yang pinggir, batik yang pinggir ini ya, yang pinggir-pinggir itu bisa lebih mudah ya. Tracing yang pinggir-pinggir ini ya, pinggir-pinggir kan tadi ada temannya tuh yang pinggir gimana tak susah, itu karena mungkin belum tahu caranya. Ini saya beri caranya ya. Jadi diberi ruang dulu pinggirannya, diberi ruang seperti ini, kemudian dipaskan ke tengah gitu ya. Ya, ini relative position tengah, kemudian oke. Nah, ini jangan lupa dikunci ya, dikunci ya, biar nggak kemana-mana gitu ya, biar tetap stay di situ, kunci. Nah, kemudian yaudah kita tinggal mulai tracingnya. Ini saya coba di pinggir, nyoba yang pinggir itu ya. Mulai dari yang pinggir karena cukup susah ya, coba yang di pinggir ya. Ya, ini juga caranya di zoom dulu ya, biar mudah gitu ya, biar kita lebih mudah mengatur beziernya tuh ya. Di zoom secukupnya aja, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ini saya coba yang pinggir ini ya, yang bentuknya hampir sama ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini kan bentuknya hampir sama itu ya. Saya bikin kemudian seperti ini. Nah, terus bezier ya, ini ya udah ada di bawah ini ya. Ini juga teman-teman harus perhatikan modenya. Nah, ini kan ada 3 mode itu. Yang paling kiri itu untuk menambahkan note tuh yang putih ini ya. Ini ya, putih ini ya, yang saya pegang sekarang. Itu putih ujungnya itu namanya note. Yang tengah ini juga note ya, atau titik gitu ya. Nah, ini kenapa bertambah terus? Karena modenya emang untuk menambahkan. Nah, jadi setiap kali diklik akan nambah. Nah, kemudian mode yang tengah itu untuk mengatur, mengarahkan garis itu, garis yang di tengah itu ya, bisa diatur gitu ya. Yang ujung itu ini namanya handle ya, namanya handle note gitu ya. Ini bisa diatur. Kalau di ujung seperti ini itu ada 2, ada 1, handle-nya ada 1 ini ya, garisnya itu ada 1 ya. Kemudian kalau di tengah seperti ini, di tengah-tengah seperti ini itu ada 2 ya. Teman-teman bisa mengatur seperti ini ya. Misalkan mau diluruskan seperti ini, mau ditonjolkan seperti ini, tadi geser, atau bisa juga langsung ke garisnya ya teman-teman. Yang garis ini bisa langsung diatur juga ya, jadi nggak perlu handle juga bisa. Jadi garisnya dulu, kalau kurang rapi baru handle gitu ya. Gitu ya. Misalkan sini ya, misalkan ini, misalkan gini itu. Kemudian yang paling kanan ini modenya untuk memindahkan semuanya dipindah seperti ini. Dan ini saya hapus dulu ya semuanya ya, saya hapus dulu. Ini saya akan mencoba buat yang pinggir. Jadi modenya ditambah ini ya, note tambah nah, ini karena note yang sebelahnya itu ada di sebelah kiri, kita ubah, ditarik dulu ya.
kita zoom out dulu. Ini ya, pindah itu ya. Set. Kok tidak bisa? Oh, karena masih mode zoom F1. Nah ini ya, itu ya. Dan kita zoom in lagi. Nah ya. Tinggal kita arahkan dulu ya teman-teman ya. Sekarang ini seperti ini ya, ntar saya hapus dulu aja. Saya tambahin ya sini. Saya pindah dulu sini. Nah ujungnya ini kurang besar, zoom in lagi. Selesai. Ujung yang pertama di sini, nah, karena kurang lurus ya, jangan lupa modenya perhatikan. Ini mode ngatur atau mode handle, nah, itulah handle knot gitu ya. Nah di sini. Nah, kemudian kita coba perhatikan ini ya, di bawah juga ada ini ya, berbagai macam action ini ya, mode action ini ya. Nah, ini yang paling kiri menghapus, yang nomor 2 ini menyambungkan, yang nomor 3 ini kayak semacam memperbesar memperkecil gitu ya. Ini saya coba ya, kali ini hapus, tadi udah saya coba beberapa kali. Yang kedua ini nyambung ya. Nah ini akan nyambung antara ujung yang pertama sama yang terakhir ya. Yang terakhir kita klik itu akan nyambung di situ. Kemudian ini saya coba putus dulu. Nah kemudian yang ketiga ini memperbesar atau memperkecil gitu ya, skala gitu ya. Oh itu ya skalanya. Dan ini silahkan teman-teman coba-coba ya, biar nanti bisa tahu gitu. Kemudian nomor 4 atau yang terakhir ya, dari action ini ya, action itu rotasi untuk memutar seperti ini. Dan oke. Kalau misalkan kurang, ini kan belum nyambung ya, diedit dulu. Kemudian ini disambung di mode action ini tadi, disambung ini ya, nomor 2 ini ya. Dilihat ikonnya, kalau nyambung seperti ini, kalau mutus seperti ini ya. Dilihat, diingat. Nah ini ketika udah nyambung, ini nambah lagi modenya di action ini, yaitu menambahkan knot di antara knot atau di garis tengah itu ya. Ini kan ada 2 knot. Nanti kalau misalkan saya mencet action yang nomor 2 ini bakal muncul knot lagi 1 di tengah. Nah seperti itu. Ini terserah kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan butuh ya tinggal ditambahkan, kalau enggak tinggal dihapus gitu ya. Kemudian dirapikan. Udah selesai, anggaplah ini rapi ya, bagus itu ya. Nah, kalau ini nyambung ya, kalau ini nyambung seperti ini ya, di action disambung ya seperti ini. Nah, itu pasti keluar fillnya atau memberikan warna fill ini ya, fill ya, ini color ini ya. Tapi kalau misalkan terputus, fillnya nggak ada karena objek yang mau diwarnai tidak ada gitu ya. Jadi disambung dulu ini ya, jangan lupa diingat ikonnya untuk nyambung itu seperti ini, nomor 2 ya, dari kiri di mode action ini ya. Ini dirapikan dulu. Nah, anggaplah ini rapi ya gitu ya. Nah kemudian setelah disambung, fillnya bakal keluar ya. Nah, ini di bawah kata fill ini ada opacity. Ini gunanya untuk mengurangi atau menambahkan ketebalan warna gitu ya. Dan kalau tambah berkurang berarti tambah transparan gitu ya, tambah tebal berarti ya tambah pekat warnanya. Yaitu kemudian kalau sudah seperti ini ya, tinggal nanti kita lanjutkan ke yang lain. Ini kan udah jadi tuh. Bentar, ini saya menjelaskan yang bawah juga ya. Ini ada stroke. Stroke itu garis tepi dari objek ini yang kita buat tadi ya. Itu bisa juga diatur ketebalannya, warnanya, mau lancip apa enggak itu ya. Ini enggak usah lah, kalian hiraukan aja yang ini 3 ini ya. Ini untuk apa namanya, ketebalan. Kemudian opacity ini ya tadi, terang atau tebal atau apa, tebal atau enggaknya stroke gitu ya. Nah itu ya, nanti dihilangkan aja nanti ini. Terus ini bisa diwarnain juga untuk stroke-nya, garis tepinya itu ya. Ini nanti nggak perlu ya, tinggal dihapus aja nanti. Opacity-nya, bukan opacity, ketebalannya dinolkan aja gitu ya. Nah ini udah jadi satu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan lagi ya, dipelajari lagi untuk
mode-modenya ini, untuk apa namanya itu, cara pakainya itu gimana ya. Ini nambahkan note, ini ngatur handle gitu ya, ngatur notnya tadi. Terus ini mindahkan gitu ya, mindahkan seperti ini. Terus ini menghapus, ini yang di action ini ya, ini yang nomor 1 ini menghapus, kemudian nomor 2 ini memisahkan atau memutus gitu ya, note itu ya. Terus ini skala, terus ini rotasi gitu ya, nomor 4 ini ya. Perhatikan itu. Kalau udah, nah ini juga salah satu cara. Kalau udah bikin satu, itu di oke dulu, oke centang. Nah kalau udah bikin satu, ini mengecil ya, ini tinggal dibesarin. Nah kalau udah jadi satu ya, jadi selesaikan satu-satu ya, jangan kalian ini baru selesai satu terus bikin lagi, enggak gitu, nanti khawatirnya hilang. Jadi di oke dulu, kemudian bikin bezier baru gitu ya, ini ya, sampingnya. Atau karena ini sama seperti yang di samping ya, samping kiri ya, tinggal di copy aja, di copy gitu ya, copy, terus di rotasi, di copy lagi ya, karena sama kan. Nah ini udah jadi. Ini sedikit saya contohkan ya. Nah selanjutnya, anggap ini saya udah bikin semuanya gitu ya, yang pinggir-pinggir ini sudah semua, termasuk yang di tengah juga ya, yang tengah semua sudah. Nah untuk yang tengah putih seperti ini gimana? Nah, nanti kalian bikin aja dulu yang besar gitu ya, besar, terus kemudian yang kecil warna putih, terus biru kecil bintik-bintiknya kayak gini ya. Jadi harus bikin gitu ya, jangan di full color. Yang besar ini nggak ada warna putihnya, enggak gitu ya. Kemudian anggaplah ini udah selesai semua, ini juga yang pinggir-pinggir udah selesai. Nah, kemudian kenapa saya memberi saran untuk yang pinggir ini diberikan space atau diberikan jarak. Nah, kalau sudah selesai ya, simpan dulu, simpan gambar, oke. Nah ini kalau misalkan kita udah selesai terus mau mengumpulkan gitu ya, misalkan dihapus, oke, dihapus juga. Nah kita udah selesai yang tadi from gallery gitu ya. Nah ini ya. Nah kita motong sesuai desain atau sesuai batik yang kita selesai udah tracing gitu, jangan disemuakan, jadi dipotong yang kita butuh aja. Nah otomatis yang tadi yang desain lebih itu atau bezier yang lebih itu terpotong sesuai desain yang kita inginkan gitu ya. Nah itulah kenapa saya nyuruh untuk memberikan ruang. Udah selesai, oke gitu ya. Nah pasti terpotong ini, itu kita zoom ya Pak ya. Nah itu terpotong dia. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja, semoga membantu. Nah, semoga teman-teman juga diberikan kemudahan dalam belajar ya. Ini dikumpulkan sini, terus juga sini gitu ya. Ini before-nya, sini after-nya, terus nama di atas, kemudian kasih kata before after gitu. Nama yang di atas tengah ini nama besar gitu ya, nama sama nomor absen. Ya mungkin itu aja. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman dipermudah dalam belajar, dalam mencoba tracing batik ini ya. Mungkin itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.